Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas PBL kefarmasian yang beranggotakan Maulidah Thoyibah, Faraisayidah Nurus Zamaniyah, Aftisa Afza, Aulia Isnaini, Imayatul Maufiroh, dan Ulfa Nur Rahmawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin pembahasan yang tercantum dalam video ini, mulai dari kasus dan resep, patofisiologi penyakit, etiologi penyakit, permasalahan kasus, penyelesaian kasus, dan penggalian informasi dan KIE. Poin pertama yaitu kasus dan resep. Untuk kasus yang pertama yaitu Tuan Sohib datang ke apotik ingin menebus resep dari dokter. Beliau baru pertama kali mendapatkan insulin pen, berikan pelayanan kefarmasian yang tepat. Adapun resep yang diberikan dari klinik Maliki oleh Dr. Ahmad yaitu diberikan 3 macam obat yang terdiri dari Levemir, Glibenclamid, Neurodek. Setelah resep diberikan, akan dilakukan penggalian informasi dan telaah terhadap resep. Hasil yang didapatkan yaitu identitas pasien tertera dengan jelas, yaitu dengan Tuan Sohib, jenis kelamin laki-laki, berat badan 50 atau 60 kg, namun dalam resep tersebut tidak dijelaskan terkait umur pasien. Selanjutnya untuk indikator administrasi tertera nama dokter, alamat, dan juga tanggal resep, namun tidak ada nomor SIP dan paraf dokter. Untuk indikator persyaratan farmaseutik tercantum nama obat, dosis, jumlah obat, aturan pakai, namun tidak tercantum bentuk sediaan. Dan untuk selanjutnya yaitu persyaratan klinis. Tercantum tepat indikasi namun tidak tercantum tepat waktu penggunaan, alergi, dan kontak indikasi. Dan untuk daftar pertanyaan penggalian informasi menanyakan nama dan umur, semisal mohon maaf Pak, sebelumnya siapa nama Bapak. Dan yang kedua menanyakan keluhan pasien atau alasan datang ke apotik, semisal apa yang mendorong Bapak untuk ke sini, apakah ada yang bisa saya bantu. Menanyakan riwayat penyakit sekarang dan terapinya, misalnya apakah terdapat penyakit lain yang muncul bersamaan dengan keluhan yang Bapak rasakan saat ini. Menggali riwayat penyakit dahulu dan terapinya, apakah Bapak mempunyai riwayat penyakit yang pernah dialami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit. Patofisiologi diabetes mellitus. Definisi diabetes mellitus yaitu penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kinerja insulin, atau kedua-duanya. Untuk klasifikasi diabetes mellitus yaitu dibagi menjadi 2, diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Untuk diabetes tipe 2 yaitu penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin atau resistensi insulin. Selanjutnya itu patofisiologi diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama adanya resistensi insulin, yang kedua resistensi insulin dan defisiensi insulin. Hal tersebut menjadi penyebab utama terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Kemudian, umumnya patofisiologi DM tipe 2 dipengaruhi oleh beberapa keadaan, yaitu resistensi insulin dikarenakan obesitas dan penuaan, yang kedua disfungsi sel beta pankreas sehingga menyebabkan defisiensi insulin yang terjadi melalui 3 jalur, yaitu pengaruh luar yang menyebabkan rusaknya sel beta pankreas seperti virus dan zat kimia. Kemudian penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas, yang ketiga kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer. Terjadinya peningkatan glukosa hepatik yang tidak disertai kerusakan sel beta pankreas. Terjadinya lipolisis dan peningkatan glukosa hepatik merupakan karakteristik dari resistensi insulin. Selanjutnya itu ada skema dari diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama ada idiopatik usia dan genetik yang mengakibatkan jumlah sel beta pankreas menurun sehingga mengakibatkan defisiensi insulin. Defisiensi insulin ini akan mengakibatkan hiperglikemi, katabolisme protein meningkat, dan lipolisis meningkat. Untuk hiperglikemi akan mengakibatkan fleksibilitas darah merah dan juga pembatasan DIIT. Untuk fleksibilitas darah merah akan mengakibatkan pelepasan O2 sehingga terjadi hipoksi perifer. Untuk hipoksi perifer sendiri akan mengakibatkan perfusi jaringan perifer tidak efektif dan juga nyeri. Selanjutnya untuk pembatasan DIIT akan mengakibatkan poliuria dan juga
intake tidak adekuat. Untuk intake tidak adekuat akan mengakibatkan risiko nutrisi yang berkurang. Untuk yang poliuria akan mengakibatkan defisit volume cairan. Selanjutnya ada katabolisme protein yang meningkat. Untuk katabolisme protein yang meningkat akan mengakibatkan penurunan berat badan sehingga mengakibatkan resiko nutrisi yang berkurang. Selanjutnya ada lipolisis yang meningkat yang mengakibatkan penurunan berat badan sehingga menjadikan resiko nutrisi yang berkurang. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan etiologi diabetes mellitus. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya diabetes mellitus adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia. Usia di atas 65 tahun memiliki resiko diabetes mellitus karena pada usia tersebut cenderung mengalami resistensi insulin. Yang kedua, obesitas. Obesitas juga diduga memicu perubahan metabolisme tubuh. Perubahan ini menyebabkan jaringan lemak melepaskan molekul lemak ke dalam darah yang dapat mempengaruhi sel yang responsif terhadap insulin dan menyebabkan berkurangnya sensitivitas insulin. Yang ketiga, hipertensi. Hipertensi meningkatkan peluang terjadinya diabetes mellitus sekitar 50%. Yang keempat, riwayat keluarga. Keluarga yang memiliki riwayat diabetes mellitus memiliki faktor risiko untuk menderita diabetes di kemudian hari. Dan yang kelima, gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, stres, dan kurang istirahat juga turut menjadi faktor risiko penyebab terjadinya diabetes mellitus. Permasalahan kasus. Permasalahannya adalah Tuan Sohib pertama kali menggunakan insulin pen, sehingga Tuan Sohib belum mengetahui cara penggunaan insulin pen tersebut. Penyelesaian pada kasus tersebut yaitu yang pertama, menjelaskan kepada Tuan Sohib mengenai cara penggunaan insulin pen. Kemudian, dosis levemir yaitu 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan per hari, atau pada kasus tersebut 6 sampai 12 unit per hari. Sehingga dosis levemir diturunkan menjadi 1 kali 12 unit per hari setelah meminta persetujuan dokter. Kemudian mengkonfirmasi kepada dokter mengenai aturan pemakaian dan memberikan saran levemir digunakan sekali sehari sebanyak 12 unit pada malam hari menjelang tidur. Untuk glibenclamid diminum sekali sehari pada pagi hari setelah makan. Kemudian Neurodex diminum sebanyak sekali sehari pada pagi atau siang atau malam hari sebelum atau sesudah makan. Selanjutnya yaitu cara penggunaan insulin pen. Yang pertama yaitu persiapkan insulin pen dan lepaskan penutupnya. Kemudian, buka kertas pembungkus dan tutup jarum dengan cara menarik kertas pembungkus pada jarum pen, kemudian putar jarum insulin ke insulin pen, lalu lepaskan penutup jarum luar dan lepaskan penutup luar jarum agar jarum tampak. Yang ketiga yaitu penggunaan pertama insulin pen, dipastikan pen siap digunakan dengan cara menghilangkan udara di dalam pen melalui jarum. Kemudian, tahan pena dengan jarum mengarah ke atas, tekan tombol dosis dengan benar sambil mengamati keluarnya insulin. Ulangi jika perlu sampai insulin terlihat di ujung jarum. Tombol pemutar harus kembali ke 0 setelah insulin terlihat di dalam pen. Yang keempat yaitu, aktifkan tombol dosis insulin. Dan kelima, pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntikkan. Berikutnya yang keenam, suntikkan insulin dengan cara menggenggam pen dengan 4 jari, diletakkan ibu jari pada tombol dosis, lalu cubit bagian kulit yang akan disuntik. Kemudian, segera suntikkan jarum pada sudut 90 derajat. Lepaskan cubitan, dan gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti. Atau klep dosis akan kembali pada 0. Kemudian biarkan jarum di tempat selama 5-10 detik untuk membantu menjaga insulin keluar dari tempat injeksi. Selanjutnya yang ketujuh, persiapkan pen insulin untuk penggunaan berikutnya, yaitu dengan melepaskan tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman dan buang ke tempat sampah. Selanjutnya yaitu penggalian informasi dan pemberian KIE. Pada penggalian informasi dilakukan dengan cara menanyakan identitas pasien, nama, alamat, usia, kemudian menanyakan keluhan pasien,
atau alasan datang ke apotek, dan menggali riwayat penyakit saat ini dan terapinya. Selanjutnya yaitu KIE. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak, iya Mbak, jadi saya mau menebus resep Mbak. Oke, boleh saya lihat resepnya Mbak? Ini resepnya Mbak. Saya baca dulu resepnya ya Mbak. Iya Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak ini siapanya Pak Sohib ya? Saya anaknya Mbak. Baik, kalau boleh tahu keluhan yang dialami Pak Sohib apa ya Mbak? Bapak saya menderita penyakit diabetes mellitus Mbak, dan ini dapat resep dari dokter. Karena ini baru pertama kali mendapat resep dari dokter, bapak saya tidak tahu cara menggunakannya Mbak. Oh begitu ya Mbak. Baik Mbak. Baik Mbak, sebelumnya perkenalkan, saya Ulfa, saya apoteker. Jadi Bapak Sohib mendapatkan resep insulin pen. Nah, untuk cara penggunaan insulin pen, yang pertama, sebelum menyentuh alat suntiknya itu, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun ya Mbak. Kemudian, pegang jarum suntiknya dengan tegak lurus, yang mana jarumnya ini di atas. Kemudian, lepaskan tutup botol insulin dan jarumnya. Kemudian, untuk mengambil insulin dari botol, masukkan jarum ke dalam titik sumbat dan dorong plunger ke bawah. Nah, setelah itu nanti dijaga jarum agar tetap dalam botol, lalu putar sampai terbalik. Kemudian tarik plunger ke bawah sampai ujung hitam plunger mencapai dosis yang tepat. Nah, jika ada gelembung pada alat suntik, maka tepuk dengan lembut hingga gelembungnya itu naik. Kemudian dorong jarum suntik untuk melepaskan gelembung kembali ke dalam botol. Setelah itu tarik plunger turun lagi sampai mencapai dosis yang benar. Nah, setelah itu tempatkan botol insulin ke bawah dan lepaskan jarum suntik dari botol secara perlahan. Kemudian ditentukan titik mana tubuh yang digunakan untuk penyuntikan insulin. Sebelum menyuntikkan, sebaiknya pada bagian yang akan disuntikan itu dibersihkan terlebih dahulu menggunakan kapas beralkohol. Kemudian untuk mulai penyuntikan, cubit lembut pada bagian kulit, bisa pada bagian perut atau bisa juga pada bagian lengan, setebal 2,5 hingga 5 cm. Kemudian disuntikkan jarum suntik secara tegak lurus dengan menekan plunger secara perlahan. Ditunggu selama 10 detik sebelum melepaskan jarum. Kurang lebih seperti itu Mbak cara penggunaan insulin pen. Kemudian untuk obat gliben klamid diminum sesaat atau sesudah makan. Kemudian untuk Neurodex diminum sesudah makan. Untuk gliben klamid dan juga Neurodex diminum 1 kali sehari ya Mbak. Apakah penjelasan saya bisa dipahami Mbak? Bisa Mbak. Mungkin bisa diulangi penjelasan saya tadi Mbak. Jadi insulin pen cara menggunakannya dengan cara disuntik di bagian perut. Kemudian obat glibenlamid dan Neurodex diminum sekali sehari. Glibenlamid diminum saat atau sesudah makan, sedangkan Neurodex diminum sesudah makan. Oh ya Mbak, dikarenakan Bapak Sohib ini menderita penyakit diabetes mellitus, sebaiknya dijaga pola makannya ya Mbak, dan dikurangi asupan konsumsi gulanya, dan juga sering-sering berolahraga. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Mbak? Tidak ada Mbak. Baik Mbak, ini obat untuk Bapak Sohib. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.